stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Magdalena Nani di dalam acara kita hari ini, acara Hari-Hari PWGT untuk kita semua. Ibu-ibu, sebagaimana biasa kita tahu bahwa Jemaat Elim Balikpapan, para ibu-ibu sangat kreatif dan mempunyai berbagai macam kegiatan yang sangat positif. Dan dalam hal ini, untuk ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan akan diwakili oleh bidang diakonia, dan mereka akan membawakan dan menampilkan bagaimana cara membuat batik yang merupakan batik print atau disebut juga dengan eco print. Mari kita saksikan ibu-ibu dari bidang diakonia. Shalom dan selamat siang para ibu-ibu PWGT yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Siang ini kami akan memperkenalkan tentang ekoprint, dan siang hari ini saya ditemani oleh teman-teman dari bidang diakonia. Ada Ibu Yulita Palayukan, ada Ibu Agustina Pabunga, dan ada Ibu Pendeta Yuliati Mangape. Terima kasih. Siang ini kita kehadiran narasumber yang sangat cantik yang akan menjelaskan tentang ekoprint adalah Ibu Anastasia Ika. Kepada Ibu kami persilakan untuk menjelaskan tentang ekoprint. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ika Kristanti. Saya istri dari Pak Bate. Hari ini sesuai yang tadi disampaikan bahwa saya akan mengenalkan ekoprint. Sedikit penjelasan bahwa pada dasarnya ekoprint bukan batik. Ekoprint adalah ekoprint, batik adalah batik. Batik menggunakan malam, sedangkan ekoprint menggunakan dedaunan. Seperti yang ibu-ibu lihat sekarang bahwa di samping saya terdapat kain, ini adalah kain dari sutra yang saya berikan pewarna. Pewarnanya pun adalah pewarna alam. Dan daun-daunan di sini adalah daun-daun yang berada di sekitar kita. Seperti daun jarak, daun jati, daun kare, bahkan daun singkong. Juga ibu-ibu juga bisa melihat di belakang saya bahwa ini terdapat berbagai macam warna yang bisa dihasilkan dari pewarna alam. Contoh, saya menggunakan pewarna adalah dari pewarna delima. Delima menghasilkan warna hitam. Sedangkan warna coklat bisa digunakan dari kayu ulin. Kenapa saya menggunakan kayu ulin? Kayu ulin adalah kayu khas Kalimantan. Sedangkan warna ungu atau bisa juga dengan warna pink, kita menggunakan dari pewarna secang. Jujur, kesulitan dari ekoprint ini karena kita menggunakan bahan-bahan yang terkadang tidak ada di Kalimantan. Contohnya pewarna alam, saya belinya berada di Jawa. Jadi kesulitannya bukan dalam proses pembuatannya, tapi tantangannya adalah bahan-bahan yang digunakan adalah dari luar Kalimantan, tetapi itu tidak mengurangi semangat ibu-ibu dan juga dari saya untuk selalu berkreasi. Iya, dengan ekoprint mungkin gimana pendapat Ipen dengan fashion? Oke, terima kasih. Shalom ibu-ibu. Ya, namanya perempuan tentu tidak lepas dari fashion ya. Dan untuk tampil fashionable pasti menggunakan bahan-bahan yang tentu bisa membuat kita tampil lebih cantik. Antara lain ekoprint ini, dan dengan menggunakan ekoprint juga
kita memperhatikan lingkungan hidup kita gitu. Nah, dengan menggunakan ekoprint tampil fashionable seperti ini, kami bisa menggunakan ini sebagai shawl. Juga ibu-ibu bisa menyaksikan ini bahan ekoprint yang sudah berbentuk baju. Masih ada yang berbentuk bahan ini yang kalau dibuat menjadi pakaian wanita akan menjadi cantik. Seperti itu, Bu. Oh, iya, Jadi seperti itu. Dia tidak terlihat dia terlihat eksklusif, dia terlihat mewah karena dibuatnya satu-satu, seperti itu, dan tidak terproduk banyak karena dibuat masing-masing oleh pembuatnya, dan itu yang membuat ekoprint itu the best. Sungguh sangat luar biasa buat kita ibu-ibu. Jadi untuk belajar dengan ekoprint pasti ibu-ibu di rumah sangat ingin belajar, dan mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kita, dipersilakan. Oke Ibu, terima kasih untuk kesempatan buat kami bertanya. Kami dari ibu-ibu ingin tahu lebih jauh tentang ekoprint. Mau bertanya tanaman atau daun apa saja yang dapat digunakan untuk ekoprint, dan apakah semua tanaman atau daunan itu dapat dipakai untuk ekoprint? Sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula dalam pembuatan ekoprint. Jadi pada dasarnya semua daun bisa digunakan untuk ekoprint. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa daun di sekitar kita bisa digunakan. Contohnya ini adalah daun jarak. Daun jarak itu bisa digunakan, akan menghasilkan warna tergantung warna yang kain yang akan digunakan. Daun jati biasanya akan menghasilkan warna ungu. Dan ini adalah daun kare. Daun kare bisa digunakan untuk memasak, tetapi juga bisa digunakan untuk kegiatan ekoprint. Selain itu kita bisa menggunakan, ini adalah daun tanaman hias. Bisa dicari, ini adalah daun akalipka. Ini bisa digunakan dan akan menghasilkan jejak seperti ini. Saran saya untuk pembuatan ekoprint dicari daun yang berserat. Jadi yang belakangnya kasar. Jadi itu yang akan menghasilkan jejak-jejak. Demikian Ibu. Terima kasih Bu, luar biasa penjelasannya. Semoga kami bisa mempraktekkannya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu Agustina, saya persilakan. Iya, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya lagi Bu sedikit, sesuai yang sudah dijelaskan Ibu tadi bahwa dari daun-daunan bisa kita pakai untuk ekoprint ini. Tetapi yang saya mau tanyakan, adakah bahan-bahan lain Bu yang bisa kita pakai juga selain dari yang Ibu sudah jelaskan tadi, dan apakah itu mudah didapatkan atau bagaimana? Iya, itu saja Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahan-bahan yang digunakan pada dasarnya selain daun adalah mordan. Mordan ini kita menggunakan dua. Jadi dalam kegiatan ekoprint itu ada dua kain yang harus kita gunakan. Kain pertama itu akan dicelup dengan tawas, yang kemudian akan kita celup dengan pewarna. Jadi kita satu memerlukan tawas. Yang kedua adalah kain yang dicelup dengan mordan tunjung. Kain inilah yang akan ditata di atas daun-daunan yang akan menghasilkan jejak seperti ini. Ya, untuk tunjung ini bisa didapatkan di toko bahan kimia. Tetapi apabila ibu-ibu susah, air tunjung itu adalah air karat. Jadi bisa mendapatkannya, ibu bisa mencari besi-besi yang tidak terpakai, dituang dengan air, didiamkan. Nah, itu yang namanya tunjung. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk mordan adalah satu, tawas, kedua mordan, dan satu warna. Dan satu warnanya ini saya berupa bubuk semua. Pewarna secang yang akan menghasilkan warna pink atau merah muda, pewarna delima yang akan menghasilkan warna
hitam, pewarna tinggi akan menghasilkan warna coklat, dan semuanya itu berbentuk bubuk. Dan tantangannya dalam pewarna ini, saya membelinya semua dari Jawa karena pewarna di sini di Kalimantan belum ada kecuali pewarna ulin. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Semoga ke depan kami bisa juga mempraktekannya seperti yang Ibu kerjakan. Terima kasih. Lalu, apakah semua daun bisa berbeda? Pada dasarnya semua daun bisa berjejak, tetapi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Ipen, saran saya adalah mencari daun yang belakangnya itu malah kasar, tidak halus. Karena yang kasar itulah yang akan membentuk tulang-tulang daun. Seperti ini jati. Jati kan akan membentuk tulang-tulang daun. Dan jarak ulung. Kalau ini jujur saya itu tidak begitu banyak mengenal daun. Jadi saya istilahnya banyak praktek Ipen. Jadi daun ini, oh ini bagus. Ya, contohnya ini. Nah, ini adalah daun eukaliptus. Jadi akan menghasilkan seperti ini. Ini banyak di daerah Balikpapan Baru. Ini daun insulin. Ini bisa, dan satu lagi saya kemarin mencoba adalah daun kenanga, bunga kenanga. Itu bisa. Oh, jadi selain daun bisa bunga ya Bu? Bunga dari bunga kenikir bisa. Nah, itu bisa menghasilkan juga. Bunga sepatu pun bisa. Daun pakis-pakis pun juga bisa. Iya, terima kasih. Sama-sama. Dan mungkin ibu-ibu di rumah dan di sini sudah penasaran, kita akan langsung praktek, dan supaya langsung mengerti kita akan praktek tentang ekoprint. Oke, sekarang kita akan mengadakan praktek ekoprint. Yang pertama seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kain pertama akan dicelup dengan tunjung atau bisa dikatakan dengan air karat seperti ini. Dan ini direndam secara selama 1 malam. Jadi untuk kegiatan hari ini saya sudah merendam dari kemarin. Kemudian kain kedua itu dicelup dengan mordan tawas. Di mordan tawas selama 2 jam, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering, kemudian dicelup dengan pewarna. Ini pewarnanya saya menggunakan pewarna alam semua. Ini menghasilkan warna orange. Ini akan jadinya akan warna merah. Dan ini akan menjadi warna ungu. Dan ini adalah daun-daun yang akan kita gunakan dalam praktek ekoprint pada hari ini. Pada saat ini saya menggunakan daun stroberi. Daun stroberi ini adalah tanaman hias yang nanti akan menghasilkan warna biru, dan seperti bisa dilihat ini adalah belakangnya kasar. Daun inilah yang akan lebih baik untuk digunakan dalam ekoprint. Daun pepaya Jepang bisa digunakan, bisa didapatkan di mana-mana. Kenikir, dan ini daun ceri. Daun ceri. Dalam proses penggunaannya saran ketika digunakan dalam ekoprint itu dicopot satu persatu. Karena ketika nanti akan dilipat, batang akan susah. Kemudian ini pakis. Daun pakis-pakisan bisa dicari di mana-mana, di selokan pun bahkan ada. Dan kemudian daun kupu-kupu. Daun pisang pun sebenarnya bisa. Sebenarnya ini adalah kreasi saja. Nanti daun pisang bisa dipotong seperti ini, bisa membentuk garis-garis. Mungkin itu saja, langsung kita pembuatan ekoprint. Jadi yang pertama adalah kain yang sudah dicelup dengan tunjung adalah diperas sampai tidak ada air yang menetes. Kenapa harus benar-benar diperas, tidak ada yang menetes? Ketika kalau ada yang menetes, itu nanti jejak daunnya akan blobor. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa. Blobor. Oke, kita coba dulu satu lainnya ya. Nah, mungkin ibu-ibu yang lain silahkan. Ya. Nah, mungkin gini aja nggak apa-apa. Oke, taruh.
silahkan ibu-ibu ambil. Kalau nggak cukup nanti bisa 2 kali lagi. 2 kali. Nah, 1 lagi Kak. Ini kurang kering, ini kurang kering. 1 lagi ya, mohon maaf, dalam pembuatan ekoprint tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Silakan mengekspresikan dalam menata jejak daun dan tolong jangan buru-buru karena seni itu tidak ada yang buru-buru. Jadi kita akan mulai proses dalam menata daun. Dalam menata daun silahkan bebas, tapi saran ada yang daunnya posisinya bukan searah. Menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Jadi 2 kain itu nanti akan sama-sama ada jejaknya. Ya, silahkan berkreasi bebas. Daunnya pun bebas ya? Bebas. Berat. Dan kalau yang berbatang seperti ini, tolong dilepas. Enggak. Enggak apa-apa, nanti kan digulung. Ya, ini terlalu mepet. Agak ke sana. Ya, geser. Setelah ini kita akan menutup kain yang sudah dicelup dengan mor dan tunjung dengan
pewarna. Jadi di situ ada 3 warna, silakan memilih masing-masing. Ini juga mohon diperasnya sampai benar-benar tidak ada air yang menetes. Sampai ipen bawah sampai ember-ember. Sampai bawah sama ipen. Masih ada airnya ini. Dengan warna dia suka. Saya suka warna oranye. Banget ini daun tuh. Orange. Oke. Nenek di situ ya. Tolong ibu-ibu dilihat. Nenek taruh dulu ujung dan ujung. Ujung dan ujung. Sudah? Oke. Ya, kita rapikan. Kita pakai plastik hitam. Ini kita tutup dengan plastik. Ujung ke ujung nek ya. Gak apa-apa. Oh iya. Tetap kurang ya? Gak apa-apa, sedikit. Oke. Kalau sudah ini, oh ini 2. Oh memang 2. 2 ini memang sudah. Enggak, itu 2 meter semua, itu 2 meter semua. Ini habis setelah ditutup dengan pewarna, kita injak-injak. Gunanya diinjak-injak supaya kain yang dicelup dengan pewarnanya benar-benar masuk dengan kain yang sudah ditelup dengan tunjung. Selain itu supaya daunnya itu tidak kemana-mana, menyatu. Injaknya yang rata ya? Ya, diinjak. Nanti dilipat. Dilipatnya seperti ini. Jadinya warna seperti ini ya, Ibu. Langsung jadi sudah. Jadi pakai anu kamu. Oh iya, pakai. Nah, ini gunanya nanti ada pralon dan ini. Tapi diginiin ya ibu-ibu ya, jangan digeret. Geretnya apa? Geser. Iya. Kan biasa bikin anu nih. Udah cantik kan? Kelihatan. Kalau sutra pasti jadi sih. Sutra ya. Sutra.
Ini perbedaannya kalau dengan kain katun biasa. Dengan kain katun biasa seperti ini. Bukan, ini masih satu kali. Ini kain katun biasa seperti ini yang dicelup dengan pewarna. Jadi warnanya akan lebih. Nah, kalau yang ini dengan kain sutra. Oke, sekarang yang kain yang kedua. Sebentar Kak, sebentar, bukanya Kakak salah. Nah. Ini yang menghasilkan, oh ini udah biru deh. Nggak ada jaraknya tadi ini deh. Iya, ini nggak ada jarak. Itu tanaman hias. Ini kupu-kupu nah jadi. Oke, ini ya. Itu yang kain katun, ini yang kain sutra. Kelebihan kain sutra adalah jatuhnya dia akan lebih mengkilat dan lebih menyerap warna. Ini bedanya ya, ini kain katun biasa. Nah, saya mau menyampaikan ini ada sedikit perbedaan. Kenapa ini seperti ini? Nah, terlipat. Karena terlipat. Nah, beda kan antara yang di sini sama yang di sini. Nah, oke. Nah, yang cerah yang di depan. Nah, ini tadi juga bukan gini, tapi ada yang geser. Ada yang geser. Iya. Penyerapan warnanya lebih. Memang. Ini daun kenikir. Ini daun ceri, ini daun pakis, daun strawberry, ini daun pisang, daun pepaya Jepang. Pepaya Jepang, terus mana lagi? Ini ceri, ini pakis yang diselokan. Terus ini daun tanaman hias, saya nggak tahu apa namanya. Nah, ibu-ibu yang berada di rumah, bagaimana tadi dengan penjelasan dari narasumber kita Ibu Anastasia? Tentunya sangat menarik bukan? Bahan-bahan serta kain yang akan diolah itu sangat mudah diperoleh. Jadi mungkin ibu-ibu sudah penasaran ingin mencobanya, silakan. Seperti yang saya pegang ini adalah hasil karya dari Ibu Anastasia. Nah, ibu-ibu, dengan berakhirnya acara hari ini, siang hari ini, maka berakhirlah juga acara dari bidang diakonia. Acara kita hari-hari PWGT hari ini, semoga semua yang sudah kami hadirkan dan kami praktekkan pada hari ini boleh bermanfaat bagi ibu-ibu yang berada di rumah. Selamat siang ibu-ibu, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Selamat mencoba. Terima kasih.